Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Ya, semoga teman-teman kita nih, umat muslim di seluruh dunia, puasanya diberikan kelancaran. Nah, aku juga puasa dan hari ini jam 4 sore gue baru tag ya. Karena ada pertandingan seru berkelas. Gue akan bahas nanti ya, antara pertandingan Barcelona yang menang lawan Sevilla dengan cara berkelas tanpa harom-harom jadah najis mukhalladoh ya. Dan ya, kejadian-kejadian yang menarik. Tentunya gue akan ulas keramaian di media sosial, informasi tentang dunia sepak bola pasti gue ulas juga. Ini gue agak staminanya agak gue turunin temponya ya, karena gue puasa biar nggak terlalu aus. Tapi ada gitar nih. Kalau ada gitar berarti kita harus nyanyi dulu kali ya. Nyanyi kita awali YouTube kali ini openingnya dengan nyanyi. Biasa kita main dari C mayor 7. Kalah Madrid, pertama kalah dulu. Kalah Madrid. Madrid bisanya cuma parkir bus doang. Mungkin udah ada yang hafal, ayo boleh. Sekarang kalahnya karena kemarin menang Madrid tapi haram. Kita ganti pakai haram. Haram Madrid. Haram Madrid. Dikasih penalti sampai 3 kali. Lagi haram. Haram Madrid. Haram Madrid. Menang ngerampok tapi fans pada seneng. Haram. 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 Itu lagu himne Real Madrid ya. Jadi sebelum gue bahas Barcelona dengan gol Pedri yang sangat luar biasa, ini gol berkelas ya, kita buka dari keramaian media sosial dulu. Dengan menangnya Barcelona tadi jam 2 jam 4 ya. Maka dengan itu ada tutorial, catat lagi nih quotes gue ya, tutorial cara menang halal, cara menang berkelas tanpa haram ada di YouTube Barcelona. Silakan yang mau ngeliat menang dengan cara berkelas, ada di YouTube Barcelona. Tutorial menang haram jadah najis mugoladoh ada di YouTube Real Madrid dengan 3 kali hat-trick penalti. Permainan yang sangat membosankan, mengandalkan Courtois dan acting di kotak penalti. Harusnya main Real Madrid tahun ini dan tahun depan nggak masuk nominasi Ballon d'Or, nggak nominasi Golden Boy, tapi harus masuk Oscar. Biar apa? Biar ditabok-tabokin sama Will Smith. Acting mulu kotak penalti. acting mulu di kotak penalti. Tadi ada satu lirik yang lupa lagi. Coba sekali lagi sebelum Barcelona ya. Haram Madrid, haram Madrid. Kalau cek VAR di ruangan ada Florentino Perez. Oke, sekarang kita bahas beberapa keseruan pertandingan antara Barcelona Sevilla. Seperti biasa Barcelona memainkan 4-3-3. Sevilla 4-3-3 juga bertahan. Bahkan di saat menyerang dan bertahan, Sevilla masih tetap 4-3-3. Dia bikin segitiga piramid ketika Barcelona memegang bola. Di babak pertama menurut gua tempo yang dimainin Barcelona tidak secepat pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ataukah memang Sevilla lebih berat dari Madrid, atau Madrid yang terlalu enteng, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas tempo Barcelona di babak pertama tidak secepat sirkulasi di pertandingan sebelumnya. Kecuali di menit 35 ke atas baru Barcelona mulai ngegas. Karena gue ngeliat juga ada beberapa momen yang harusnya bisa dipassing tapi ditahan dulu, balik badan akhirnya dipassing ke orang yang harusnya dipassing. Jadi ada memakan waktu sepersekian detik buat ngedelay serangan. Termasuk salah satu yang gue kasih kredit si Dani Alves. Dani Alves nih kadang terlalu lama ngasih bola ke Dembele. Kadang ketika dia megang bola, dia kan false fullback, jadi dia nggak intercept lewat belakang, dia masuk ke tengah. Jadi dia itu selalu memberikan umpan lambung ke tempat yang dimana
Aubameyang diapit sama 3 orang. Jordan itu gelandang bertahan, tapi dia ngapit nempel terus, marking terus si Auba gitu. Sehingga ada si Konde sama satu lagi back Sevilla, ditambah si Jordan. Ketika itu si Auba ada di tengah-tengah, walaupun false-nya kadang Auba tarik kiri kanan, ya yang masuk entah Ferran tetap diganjel 3, entah Dembele yang jarang masuk tetap diganjel 3. Jadi si Sevilla cukup bisa meredam serangan dari Barcelona untuk di babak pertama. Nah, di babak kedua, gue juga bingung. Kalau gue jadi Xavi, bahkan gue nge-tweet, gue tuh bingung gitu. Belum ada yang harusnya diganti di babak kedua, karena gue yakin ini cuma tunggu gol. Asal nggak blunder, ini cuma tunggu gol. Karena Martial, Campos beberapa kali counter attack, ternyata bisa diredam Alves, bisa diredam Araujo, bisa diredam Pique, bisa diredam sama back-back dari Barcelona. Jadi gua juga berpikir ini mah tinggal tunggu gol. Tapi proses yang seperti apa? Gue jadi Xavi pun bingung nih. Memasukin wing juga, wingnya masih bagus, walaupun beberapa kali peluang Ferran ketip, Dembele yang belakangan ini lebih banyak umpan ketimbang shoot. Nanti gue jelasin. Nah, gue juga bingung kalau jadi Xavi tuh, Dembele lagi bagus banget, Ferran lagi asik banget manuvernya. Tinggal penyelesaian akhirnya nih, entah jadi dua gelandang nih maju jadi forward, tapi sesekali De Jong gue lihat dapat peluang yang heading tapi dia masih gagal. Pedri belum berhasil juga di babak pertama. Makanya di babak kedua agak lama pergantian pemain yang dilakukan Xavi. Nah, akhirnya juga terjadi gol, yaitu ketika Pedri melesatkan tembakan dari luar kotak penalti. Nah, ini adalah saran yang dilakukan sama Pedri, yang Xavi berikan kepada Pedri. Karena Xavi pun katanya pernah ada di posisi Pedri. Dia memberikan assist, memberikan umpan ke teman-temannya, manjain striker, manjain wing. Tapi ya, seiring berjalannya waktu dan kedewasaan dalam bermain bola, itu akan ada insting mencetak gol. Jadi Pedri itu udah mulai tahu kapan dia harus gocek, passing, dan kapan dia harus shoot. Itu yang gue salut dari seorang Pedri ya. Dan terlebih pelatihnya Xavi Hernandez ini adalah gelandang gitu. Jadi dia mungkin lebih tahu apa yang harus dilakukan oleh gelandang, lebih bisa mengasah gelandang-gelandang Barcelona. Ya, gue lihat De Jong aja agak goyang, karena gue bilang De Jong ini berpotensi diganti gitu. Ketimbang lu masukin Adama buat ganti Dembele lagi bagus. Bisa jadi masukin Adama tapi Dembele ditaruh kiri ke Ferrannya jadi false nine buat gantiin Auba gitu. Jadi bisa aja kayak begitu. Tapi yang diganti adalah di menit akhir Depay yang masuk. Oke, sekarang kita reaction dulu gol dari Pedri. Ini gol-gol Barcelona sekarang lu nggak perlu dilihatnya tuh indah banget. Jadi gol proses semua. Oke, kita lihat gol dari Pedri. Kita reaction ya. Gol dari Pedri ini umpan dari Dembele. Pedri. Jatuh. Nah, Ankara Pedri shoot on gol Pedri. Dan di Camp Nou itu satu stadion udah teriak-teriak Pedri kayak neriakin si Messi. Pedri. Dan gue sih emang kayaknya ini orang emang layak dapat Golden Boy. Coba kita lihat lagi golnya lebih nyantai. Ini kita putar dulu golnya dari angle yang berbeda. Pedri. Nah, Rakitic itu loh, pemain senior. Ketekuk jatuh. Nah, itu bukan Jordan. Ketekuk jatuh. Bahkan probability-nya untuk menciptakan gol kemungkinannya cuma 3,4%. Berarti shootnya Pedri ini melewati beberapa barisan pemain, beberapa rangkem pemain dari gol dari Sevilla, barisan pertahanan Sevilla yang jelas-jelas babak pertama rapat dan sangat santai banget buat ngeredam Barcelona. Tapi ini yang dilakukan Pedri. Nah, setelah itu bahkan Xavi bilang, oke ini. Nah, Pedri adalah ya biasa selalu memberikan assist itu kan, tapi Pedri juga harus punya ide gitu. Kapan dia harus passing, kapan dia harus menembak. Nah, ini kata si Xavi. Itu dia. Nah, ini nih yang gua dulu kepikiran kalau Barcelona lagi buntu ya untuk
melakukan serangan dan menciptakan gol, bisalah dikasih bola sedikit ke musuh, tapi setelah itu musuh bingung dapat bola, ketika Barcelona dapat bola lagi counter attack karena pemainnya cepat-cepat. Kayaknya itu agak sulit terjadi di Barcelona di era Xavi, karena DNA-nya Xavi ya DNA megang bola aja, filosofi megang bola sekuat mungkin, bikin peluang dan menciptakan gol. Nih Xavi dibilang gitu kan, we take a lot of risk by playing a high line, but it's important to defend well. If everyone work hard, the opposing team won't have the ball. Wah, berarti kan kita ini memainkan resiko yang tinggi di permainan dengan garis pertahanan yang cukup tinggi, gitu kan. Tapi kalau semua pemain bekerja keras, kalau semuanya bekerja keras, musuh tidak akan mendapatkan bola. Wah, jadi gila ini Xavi. Ya, bukan batu sih, tapi ya DNA-nya yang kuat aja gitu, pride-nya kuat. Emang seorang seniman gitu. Dan tapi yang gue sangat sayangkan adalah pergantian kemarin dari Xavi Hernandez. Gue jujur ya, gue bisa ngelihat, mungkin lu beberapa juga setuju. Lu pasti setuju kalau positioning Aubameyang itu lebih jago ketimbang Depay. Ketika dia ditaruh false 9, ya dia buka jaraknya bagus, narik-nariknya bagus, masuknya pun juga bagus. Ketika dia muter sama Ferran, dia muter ke kiri ke kanan. Ketika dimasukin Depay, yang sekarang gue nggak tahu spesialisnya Depay apa, gue nggak tahu. Maksud gue bola langsung berantakan. Nico masuk, main makin berantakan, gue nggak ngerti. Ya mungkin Xavi simpen ya. Tapi kalau ada yang bertanya, bang kenapa sekarang Adama jarang dimainin, gue juga nggak tahu. Karena ini susah banget, Dembele ini lagi bagus banget gitu. Sangat sayang kalau nggak dipasang Dembele. Dan mungkin jawaban yang opsinya adalah Adama jarang dipasang itu wanti-wanti buat nanti persiapan kalau sewaktu-waktu Wolverhampton tuh nggak bisa memperpanjang loan si Trincao dan Adama. Gitu doang sih jawaban dari gue mungkin. Nah, selebihnya itu aja. Barcelona mungkin sirkulasi bolanya nggak secepat sebelum-sebelumnya, ataukah lawannya cuma Madrid yang terlalu gampang. Dan ada beberapa kali momen yang harusnya dipassing tapi malah jadi di delay. Itu aja sih ya. Dani Alves juga lagi underperform, error, menurut gue udah error, bukan underperform lagi, error pada malam itu. Dan ya udah, pergantian Xavi yang bikin deg-degan gitu, seninya di situ. Nah, tapi yang gue seneng sekarang ada lagi nih, nonton Barcelona yang sekarang tuh udah sama kayak nonton Barcelona yang dulu. Kayak udah di level, lu tau gak, kayak kita waktu masih SD atau SMP, besok ada studi tour, tapi kita gak bisa tidur, udah excited banget. Effortnya tuh udah yang anjing, wah buruan dong. Hatinya kayak misalkan kita jalan-jalan ke Jogja, studi tour ke Jogja waktu SD, malamnya tuh kita udah jalan-jalan ke Malioboro nih. Sama sekarang kayak Barcelona, ketika mau mainnya pagi, kita tuh udah gak bisa tidur. Kita tuh ngawang-ngawang kayak, gila Xavi Ball ngapain nih, Dembele ngapain ntar, Pedri Magic ngapain. Wah, ngeri Barcelona yang sekarang. Ya udah, kira-kira itu yang cukup seneng. Mungkin beberapa yang bukan fans Barcelona juga cinta gitu sama seni dalam sepak bola. Gue yakin seneng nonton Barcelona karena ya entertain banget, menghibur banget, berkarakter, ya entertain, dan seninya tuh dapat buat nonton bola. Nah, tapi kemarin rame-rame di Twitter sebelum kita masuk tolol of the week, gua banyak yang ngebanter gue ya di medsos. Gue sih sebenarnya biasa, gue sih bisa aja ngeblok orang-orang yang mau pansos ke gue, tapi ya gue mending sih gue pancing biar tololnya makin kelihatan terus jadi konten. Maksud gue itu kan bisa menguntungkan juga buat gue gitu. Gue juga gak peduli amat sama komennya. Tapi kalau udah emang tolol kadang gregetan gitu. Nah, kemarin saat gue bilang Madrid menang haram, dikasih 3 penalti, ada perampokan yang terjadi, banyak fans Madrid yang bilang iri, bilang bos, lah gue kan gak bilang iri, gue bilang Madrid pasti juara ya, tapi kasih tahu ya kalau lu memang pantas dan layak jadi juara. Ya, kasih tahu ke orang-orang, kasih lihat dalam permainan lu bagaimana cara ini tim yang pas dan tepat jadi juara gitu. Bukan malah ngasih tahu
haram-haramnya, bukan ngasih tahu najis mugaladohnya, bukan ngasih tahu kotor-kotornya gitu. Tapi ada fans Madrid yang ngebantar gue, bilang iri, bilang bos, lah gue nggak iri, lu juara Madrid. Terus ada lagi yang bilang kenapa gerah ya. Nah ini setelah gue tweet tentang kemenangan Madrid haram kemarin, yang rata-rata banyak orang setuju. Kenapa gerah ya? Maksud gue, lu ngomong gue gerah tuh gara-gara apa? Gue gerah ya karena emang tolol pertandingannya, karena emang aneh pertandingannya. Maksudku gini, gue sekarang nanya balik ke fans Madrid ya, yang bilang kemarin tuh pertandingan nggak kontroversi, terus Barcelona fans dibilang iri, ya gue lah dibilang kenapa gerah ya. Maksud gue mau nanya sama lu standar lu nonton bola terus bahagia tuh kayak gimana gitu? Standar lu nonton bola terus lu bahagia ketika apa yang terjadi gitu, apa yang ditampilkan. Ketika tim lu menang dengan main bagus kah? Ketika tim lu menang comeback kah? Kan kesenangannya beda-beda mungkin. Kalau gue senang ya Barcelona kalah pun tapi mainnya bagus, gue akan hormatin, berarti musuhnya lebih bagus dari Barcelona. Barcelona main jelek, gue emang kesel. Tapi ya udah, emang lagi jelek aja. Ya titik happy gue adalah ketika gue nonton bola, disajikan pertandingan menarik, seninya dapat, entertainnya dapat, ilmunya dapat, kita enak buat menganalisa. Tuh bikin gue happy. Kalau lu dengan cara main kotor itu happy, dengan cara menang haram itu happy, dengan cara menang ngerampok itu happy, berarti mental lu ya mental haram, mental najis mughalladho, dan mental rampok, mental perampok happy dong. Gitu. Nah, kayaknya mau tolol of the week udah kelamaan nih. Enggak, oke, kita masuk tolol of the week. Zup. Nah, tolol of the week kali ini jatuh kepada fans Madrid yang ngebanter gua di medsos. Tapi banternya kayak begini. Kita lihat aja dulu lah ya, mana ini banteran fans Madrid. Ini dia. Ketika gua bilang kesian fans Madrid nontonin Barcelona jam 2 gitu kan, atau pengen ngeliat ya tim menang dengan berkelas dan tanpa haram-haram kayak apa, langsung dibanter sama 2 akun dari Real Madrid. Yang pertama dari aduh susah banget namanya anjir, BMT Halal Flame. Ngaca tolol, klub lu itu paling banyak gol penalti, udah tua masih aja tolol, kata dia. Satu lagi Remon ini semenjak gue nge-tweet Madrid, dia tuh masuk mulu. Masuk gue jadi sampah peliharaan gue juga seneng sih jadi sampah peliharaan gue. Kata si Remon, wajar aja, namanya juga dongo, fans Barca mah gampang, tinggal goblok aja udah jadi decul. Nggak ngaca, masih dibelonin Madrid dari tahun kemarin, nggak ngerti gue. Nah, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang katro. Kenapa? Pertama, pakai akun alter. Gue cek yang pertama, ini dia, si Nairobi. Ini si Nairobi, ini followernya cuma 4, followingnya 108 gitu kan. Ada yang kemarin sempat gue banter, ini si Remon followingnya bahkan 0. Dia followersnya 0. Si Remon followingnya 20, dan gue di follow sama dia. Gue gak ngerti, lu kesel sama gue tapi lu follow gue gimana sih maksudnya. Dan fotonya juga hitam gelap, segelap hidupnya mungkin. Wah. Karena gue bilang gini, iya itu dia, ini tweet gue nih. Bocil tolol fans Madrid tadi nonton Barca mau tahu caranya menang berkelas tanpa haram-haram dan kotor. Datang dah tuh. Nah sekarang gini, kita bahas buat tolol of the week. Kalau lu, ada penelitian yang bilang kenapa fans sepak bola jadi radikal, karena mungkin tidak ada yang bisa dibanggakan di dalam hidupnya. Sekolah dia nggak dapat ranking, mungkin orang tuanya pun nggak sayang sama dia. Di kerjaan selalu diinjak-injak sama bos, karena kalau lu pintar di sekolah lu lebih milih belajar daripada tweet war. Kalau lu di kantor lu berguna, lu bisa dapat posisi yang enak gitu. Dan kalau lu udah tua tapi istri lu sayang gitu sama lu, anak lu diperhatiin, berarti lu bapak-bapak yang oke. Tapi kalau bapak-bapak kayak gini udah bapak-bapak, tapi ini ya bapak-bapak tolol. Sekarang gini, tadi gue mau ngomong apa? Iya, kalau nggak ada yang dibanggakan, akhirnya dia bikin akun alter dan koar-koar di sosmed. Itulah yang bisa dibanggakan. Karena apa? Yang bisa dibanggakan hanya timnya yang ditonton, dan tim tersebut tidak peduli dengannya.
Jadi ada tim ditonton, jagoannya kalau menang dia bangga, ada yang bisa dibanggain buat di tongkrongan, ya. Kalau nggak ada ya udah. Apalagi dihina timnya, dia ngerasa dihina dirinya. Gitu. Karena apa ya? Gue bilang tadi, kalau orang pinter ya di sekolahan dia lebih milih belajar. Nonton bola dia seneng, ya udah nonton, dianalisa, atau setelah itu nggak tweet war. Kalau lu di kantor lu berguna itu kan, lu nggak bakal segabut ini ngebantar tweet gua. Kalau nah itu artinya apa? Lu tuh udah mah kagak ada prestasi ya, lu juga pecundang. Itu pecundang, loser. Loser, tidak ada punya kebanggaan dalam hidupnya. Itu dia tolol of the week pada hari ini. Tapi gua sangat bingung kenapa malah makin banyak orang-orang tolol fans sepak bola internasional. Atau jangan-jangan gara-gara ada konten tolol of the week, mereka malah berlomba-lomba nunjukin ketololannya biar masuk ke YouTube gua. Tolong dijawab ya, tolong jawab. Udah 20 menit gua menemani lu semua ya. Lu mau nonton lagi ngabuburit, lu mau nonton lagi mau sahur, bebas. Nonton di mana lagi mau tidur, sebelum lagi makan, silakan. Karena ya gua bisa ditonton kapan aja. Jangan lupa selalu dengerin podcast Boba Bola Banget di aplikasi Noise, NOICE, 1 jam full roasting, 1 jam full penuh data dan penuh tawa bareng gua dan Jerry Arvino di aplikasi Noise. Dan ini baju udah lagi nggak gue jual ya. Baju udah 3 kloter, pre-order sampai ketiga, dan udah full. Udah full, laku, sold out. Jadi ini nggak gue jual dulu. Seperti janji gue, nggak bakal gue turunin sampai Madrid menang lebih gede dari 4-0. Oke? Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.